Mestinya sama Om, pribadinya Om. Kenapa bisa berbeda? Jadi berbeda. Yaitu yang ngarang itu beda Om. Kopine siji kerang kental. Itu aja. Simpel kan? Coba Anda baca ulang kali, berulang-ulang kali di Al-Quran. Nanti tidak ada itu. Setelah kebangkitan, terus kemana. Itu tidak ada. Habis. Jadi belum komplit Om. Kalau di Alkitab kan komplit jerit. Itu Om, silahkan yang lain. Ya, luar biasa. Pak Lintang, terima kasih untuk narasinya. Jadi, menurut Pak Lintang itu tentang kebagaimanaan Yesus itu lengkap di Alkitab. Itu bisa dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Pak Lintang. Oke, kita lanjut ke Mas Anto. Silakan Mas Anto. Ya. Ya, Mas Anto, monitor, silakan. Mas Anto, wah pipis ini, saya yakin pipis ini Mas Anto ini. Oke, Mas Anto, saya seling dulu ya. Oh ada, ada dibuka. Lanjut dulu, lanjut. Oh lanjut, oke, langsung ke Kak Ebot ya. Silakan Kak Ebot, bagaimana Yesus menurut pandangan Kak Ebot sebagai seorang Kristen? Silakan. Saya mau bertanya sih Bang, mengenai nabi ini, kenabian ini, apa maksudnya nabi dan rasul itu Bang. Jadi bedanya apa itu? Terus kisah para rasul itu kan rasul-rasul, apakah masih ada rasul sampai sekarang gitu Bang? Apa maksudnya rasul sama nabi gitu Bang? Terus kalau Yesus itu kan firman Tuhan yang jadi manusia gitu Bang. Kalau Isa Al-Masih itu bahasa Arabnya gitu Bang, bahasa Arab dari Yesus itu. Ya, Kak Ebot itu Kristen ya, betul? Betul Bang, Kristen. 100% Bang. Yang pertama, apa nabi, apa rasul? Rasul itu adalah utusan. Ya, diutus untuk mengabarkan, diutus untuk memberitakan kebenaran, itu rasul namanya. Maka gelar rasul itu diberikan kepada murid-murid Yesus karena dia diutus mewartakan kabar baik. Sedangkan nabi itu orang-orang yang terpilih ya. Jadi wakil Allah di dunia untuk menyampaikan kebenaran juga, tetapi bedanya mereka juga bisa bernubuat ya. Jadi nabi itu orang-orang yang diurapi sama Tuhan, sedangkan memang rasul itu adalah murid Tuhan Yesus yang kemudian diutus. Itu bedanya ya. Dan kemudian kalau kita lihat tentang perspektif, tadi perspektif kemana nih Pak Ebot yang mau tanya? Tentang perspektif RT6, tentang Isa Al-Masih, atau gimana? Atau Nabi memiliki gelar? Itu kan yang bahasa Arab itu bagaimana itu Bang mengenai Tuhan Yesus diterjemahkan ke dalam kata apa? Ya, dari Isa. Boleh izin Mas Anto sebentar? Oke, kalau saya ya silakan. Shalom, aku izin ya, aku kerja lagi. I love you full semuanya. Oke. Matur sembah nuwun. Ya, Mas. Izin host sebentar saja ngasih saran aja, saran aja Mas Said. Boleh. Tadi saya sangat tertarik dengan pola yang diawali oleh Mas Said, bahwa saya menggambarkan bahwa Mas Said ingin membuat diskusi kita kali ini secara terstruktur. Jadi tadi pertanyaan di awal kan, siapakah gambaran Yesus bagi Anda dan Isa Al-Masih? Kita fokus di situ dulu Bang Baot, saya pikir. Baru nanti penjabarannya dan pertanyaannya, kira-kira demikian. Usul aja Bang. Ya, baik. Ya nanti kita akan satu-satu kita narasikan dulu. Jadi artinya gini, yang saya mau tanya adalah kepada teman-teman kekristenan, karena di sini kan semua yang naik adalah orang-orang percaya, pengikut Kristus. Tentu saya akan menanyakan menurut perspektif iman teman-teman semuanya. Jadi siapa Yesus menurut iman kalian, menurut pandangan kalian sebagai seorang Kristen? Nanti akan kita tanya mengenai Isa Al-Masih, makanya saya akan nanti kasih kursi satu aja untuk saudara-saudara Muslim
menjawab bagaimana Isa Al-Masih, karena memang mereka yang menyamakan antara Isa Al-Masih dan Yesus, mereka harus punya dasar itu. Nanti kita akan kupas satu-satu teman-teman ya. Oke, silakan mungkin Pak Ebot mungkin mau jelaskan dulu bagaimana Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan Pak Ebot. Itu aja jelaskan. Ya, silakan. Saya kasih waktu Pak Ebot untuk menjelaskan bagaimana sih Tuhan Yesus itu, gimana sih dalam kehidupan Kak Ebot itu Tuhan Yesus itu seperti apa? Silakan. Ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya sentral kehidupan saya yang ada di dalam hati saya. Ketika saya mengalami suatu masalah, ketika suatu problema, ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, pasti saya akan lari kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan, karena saya beriman bahwa Tuhan Yesus menyertai saya dan menolong saya. Jika Tuhan Yesus pergi, saya akan mengalami kekosongan, akan mengalami hal yang sangat-sangat menyedihkan, seperti orang mati gitu, host. Jadi Tuhan Yesus lah yang menjadi pengisi ruang hati saya, dan kita dapat mengenal Tuhan Yesus dari membaca firman Tuhan setiap hari, lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi gitu. Mungkin host, terima kasih host. Biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu ternyata pada saat kita berseru kepada Tuhan, bukan hanya Tuhan itu memberikan solusi, tapi Tuhan juga menolong ya. Dan dirasakan bagaimana Tuhannya, dirasakan bagaimana pertolongannya, dirasakan bagaimana kekuasaannya itu nyata dalam hidupnya Kak Ebot ya. Luar biasa Tuhan kita ya. Oke Kak Ebot, nanti saya izin turunkan karena saya akan kasih satu kursi untuk saudara-saudara kita Muslim menjawab bagaimana Isa Al-Masih di dalam iman mereka dan disamakan kepada Yesus Kristus. Saya izin turunkan ya. Terima kasih ya. Teman-teman follow ya akun Ebot ini ya teman-teman ya. Ya, hitungan ketiga 1 2 3 follow akun ini ya. Saya izin turunkan ya Bang Ebot. Terima kasih untuk narasinya, luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya, saudaraku. Ya, terima kasih Bang Said, luar biasa Bang. Oke, kita lanjut. Mas Anto sudah siap? Ya, shalom Dr. Helena, selamat bergabung di room saya. Mas Anto sudah siap atau Mas Anto sudah siap? Atau kita lanjut sama Kak Lisbeth dulu ya, habis itu kita ke pesan moral dan ke Dr. Helena. Mas Anto terakhir aja lah ya, namanya Momo terakhir aja lah ya. Oke, Kak Lisbeth silakan. Bagaimana Siap. menurut Kak Lisbeth Tuhan Yesus? Silakan. Siap Mas Said. Ya. Bagi saya Tuhan Yesus itu adalah sesungguhnya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang hantar, the real Tuhan. Di dalam perjalanan hidup saya, tetapi satu lagi, Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan dan Tuhan yang tegas. Pengasih dan ada ketegasan. Kenapa saya katakan ada ketegasan? Dari ajarannya kan kita tahu. Pengasih itu jangan kita lupakan bahwa ada ketegasan juga. Ada firman, nanti bapak-bapak, Mas Anto sama Mas Said bisa buka ayat ya, nanti strip kedua. Jangan berikan mutiara kepada anjing. Jangan berikan mutiara kepada babi. Nah, jangan bersekutu, jangan mempersekutukan yang lain di luar saya. Ada ketegasan di situ. Nah, ketika ada firman juga yang mengatakan bahwa ketika seseorang terjatuh di dalam dosa, maka panggillah penatua. Nah, ketika penatua sekali dua kali, maka tinggalkanlah dan biarkanlah. Bahkan bakarlah. Ibarat pohon itu potong dan bakar karena tidak berguna. Nah, itu ketegasan di situ, ada ketegasannya. Nah, jadi bagi saya Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Di dalam kehidupan itu nyata semua. Apabila kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka gunung ini pun bisa kamu pindahkan. Itu sangat luas pengertiannya, sangat luas. Karena itu saya alami. Banyak hal yang saya alami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mujizat-mujizat. Nah, ketika kita dalam penderitaan juga, apakah kita siap mendengar? Kitanya, ketika kita menderita, jangan kita sampai bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan.
Tetapi persoalannya, apakah kita bersedia mendengar arahan atau bimbingan dari Yesus itu sendiri? Nah, ini yang kita siap. Jika benar-benar kita jujur dan siap, maka wahyu itu akan datang. Di mana salah kita dan apa yang akan kita berbuat. Nah, secara singkat, ini dulu gambarannya Mas Said dan Mas Anto. Tetapi secara keseluruhan saya sudah kasih kunci menurut saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya mampu melakukan segalanya. Terima kasih. Haleluya, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu bisa dirasakan mujizatnya, ya, bisa dirasakan kekuasaannya nyata, ketuhanannya itu nyata, ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus dibuktikan Tuhan itu ya. Ada nggak sih Tuhan itu? Jangan-jangan kalau kuasanya nggak ada, mujizatnya nggak ada, bukan Tuhan. Ya, oke, luar biasa Kak Lisbeth. Terima kasih, saya izin turunkan ya, karena memang nanti saya akan diskusi supaya terarah. Jadi nggak terlalu banyak. Kadang-kala kan memang keroyokan ya. Kita nggak akan pakai pola itu karena kita supaya terarah, supaya dapat poinnya dan teman-teman juga di bawah bisa teredukasi ya. Ya, terima kasih Kak Lisbeth, tetap dukung doa supaya room ini jadi alatnya Tuhan, dipakai Tuhan ya. Terima kasih Kak Lisbeth, saya izin turunkan ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya sama pesan moral. Silakan Kak, pesan moral. Ya, shalom. Oke, saya langsung shalom. aja ya. Jadi Ya, dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 18 di sana kita bisa beroleh pengajaran tentang kebenaran yang mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Bukan cuma saya, juga buat yang lainnya. Terutama yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi saya Tuhan Yesus Juru Selamat saya. Dalam keadaan saya sedih, senang, bersuka cita, atau dalam segala musim, hanya Tuhan Yesus yang mampu, yang bisa membawa diri saya melalui semua musim. Jadi, bagi saya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang benar-benar ada di dunia ini. Amin. Ya sudah, segitu aja, cukup. Terima kasih Bang Said. Juru selamat ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat karena dialah adalah kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Oleh karena itu pada saat manusia berdosa, Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, Tuhan yang mencarinya. Sebab apa? Yang Maha Kuasa yang harus mencari kita, karena kita tidak Maha Kuasa, makanya kita tidak bisa menjangkau Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kita, Tuhan yang mencari kita saat manusia jatuh di dalam dosa. Luar biasa, terima kasih. Saya izin turunkan ya Pak pesan moral, karena memang saya fokus untuk teman-teman kita yang di RT 6. Iya, terima kasih. ya. Nanti kita Saya akan tunggu di bawah ya. Iya, Shalom. terima kasih, tetap semangat ya, shalom. Oke, kita lanjut ya Kak Sari, shalom. Ya, kita lanjut ke Dokter Helena. Bagaimana Yesus menurut Dokter Helena sebagai seorang Kristen? Silahkan Dokter Helena, kita dengarkan. Itu bagian terus terhadap. Enggak apa-apa. Gas, silakan. Oke, ya mana tahu ada teman-teman yang di bawah ya yang belum kenal Yesus Kristus ya. Kita bagian tos. Ini kan ada 2 kursi yang kosong ya. Mana tahu belum ada Islam yang ini. Kita ini kan ya. Firman yang menjadi manusia menurut saya pribadi. Siapakah sosok Yesus ini? Kalau saya mengatakan dia itu yang menolong saya secara pribadi ketika saya susah, ketika saya ada suka ya, atau lagi happy lah ya, bahasa anak muda sekarang, saya pakai bahasa anak muda ya, bahasa anak zaman now atau generasi Gen Z. Yesus itu adalah bisa kita bilang sebagai kawan kita, my father friends ya. Kita sebut Yesus tuh ketika di dunia bisa kita anggap sebagai Bapa ya, tapi bukan Yesus Bapa ya teman-teman ya, lihat ya, Yesus nggak pernah, Yesus bukan Bapa ya, tapi dia ketika dia merangkul kita sebagai anak-anak, Yesus itu adalah Bapa ya, Bapa kita, Bapa dalam segi dia bisa kita lihat kasat mata karena dia perantara, dia berkarya, Bapa yang di surga berkarya melalui Yesus Kristus ya, bisa kita rangkul dianya. Itu sebagai
boyfriend kita anggap Yesus sebagai boyfriend, terus sebagai saudara kita, partner kita. Maka kalau aku lagi saat memuji, mau menyembah ya, atau aku lagi worship ya, penyembahan buat Tuhan, aku menganggap sosok Yesus itu melebihi dari segalanya. Apalagi notabene aku juga menganggap, mohon maaf ya teman-teman ya, papaku pernah pulang kepada Bapa yang di surga. Jadi ketika aku ada masa di mana aku lagi kangen sama sosok papaku, nah aku memuji, menyembahkan itu gini, Tuhan Yesus lebih dari Bapa kita yang ada di dunia. Jadi aku menganggap dia adalah sebagai parents to me gitu ya, atau kita bahasa ininya dia sebagai orang tua kita di bumi ya, atau sebagai orang tua kita karena dia bisa kita ajak partner lah ya kalau kita bilang gitu ya teman-teman. Dia melebihi dari Tuhan-Tuhannya orang lain ya. Saya nggak nyinggung agama sebelah ya, lebih dari Tuhan-Tuhan yang orang lainnya. Jadi bersyukur ya kita kenal Kristus karena karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Terus dia juga merelakan nafasnya untuk kita semua. Dia rela metong di kayu salib untuk kita semua. Dan karena aku selalu tadi aku baru turun dari roomnya Pak Kace ya teman-teman. Jadi aku sekaligus menginikan mereka teman-teman ya. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kitalah yang selalu meninggalkan Tuhan. Maka kalau ada lagu teman-teman, mungkin Bang Said nanti tolong putarkan ya, lagu Saya Mengikut Yesus. Itu adalah lagu di mana momennya kita harus tetap mengikut Yesus, karena Yesus telah secara kasih nafas, oksigen buat kita semua, buat saya pribadi, buat teman-teman, buat host, dan buat teman-teman semua yang ada di Komal ini, itu adalah secara gratis. Kalau kita disuruh bayar, nggak mampu kita bayar boy. Jual ginjal pun kita nggak mampu gitu loh, untuk bayar oksigen kita, nafas kita gitu loh. Makanya jangan pernah meninggalkan Yesus. Sekalinya Yesus, tetap Yesus. Yesus adalah sebagai juru selamat kita, sebagai kekekalan kita dalam kita berdoa kepada Tuhan. Gitu aja teman-teman. Tetap semangat. Aku dukung Amin. dari belakang ya Bro Said ya. Ya, terima kasih Dr. Helena ya. Luar biasa. Jangan tukar Yesus apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa, teman? Manusia boleh mengecewakan, teman-teman, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Tuhan nggak pernah mengecewakan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu memberikan kasih karunia secara cuma-cuma kepada kita. Oleh karena Dia kita layak, oleh karena Dia kita selamat. Itu kasih yang tertinggi yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Gak ada teman-teman. Gak ada yang bisa menukar keselamatan itu oleh apapun. Gak ada teman-teman. Jadi apapun pergumulannya, jangan pernah lihat. Manusia boleh mengecewakan. Orang-orang sekitar itu boleh mengecewakan. Anggap itu pembentukan karakter kita. Ya, bahwa kita itu sedang didewasakan iman kita. Tuhan bilang apa? Ampunilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jika kita tidak merasa dianiaya, bagaimana kita bisa mendoakan mereka? Kita harus mengalami itu, kita harus mengalami kesakitan itu supaya kita bisa mengampuni, supaya kita bisa mendoakan orang yang menganiaya kamu. Maka Tuhan juga memberikan contoh, bukan hanya karya keselamatan, tetapi Tuhan juga memberikan teladan kepada kita bagaimana taat sampai titik darah penghabisan. Boleh, silakan. Jadi teman-teman semuanya saya izin doakan ya buat teman-teman semua yang ada di Komal ini atau yang ada di chat room, ada yang di luar ya. Yuk kita mari bersatu dalam hati ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, Tuhan terima kasih ya Bapak, Kau telah mempertemukan kami di room Syahid ini ya Bapak, di mana room ini akan kami pergunakan untuk menjadi pewarta firman-Mu ya Bapak. Apabila nanti ada iblis yang akan mengganggu kami ya Bapak, kiranya iblis itu Kau enyahkan dari room ini ya Bapak, supaya kami sama-sama melayani, mengkumandangkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan supaya kami juga takut akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang akan kami kumandangkan itu secara pribadi adalah sebagai pedoman, sebagai makanan jasmani kami, makanan rohani kami yang harusnya kami takut akan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bapak, ketuklah hati kami yang mendengarkannya juga, yang
yang memakai, yang berbicara tentang kebenaran firman-Mu ya Bapak, supaya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarkanlah room ini berjalan sesuai dengan kehendak Bapak yang di surga, dan berkati juga para host yang memimpin room ini dan teman-teman yang akan melayani Engkau ya Bapak. Kiranya kami serahkan room ini ke dalam tangan kasih-Mu, kami serahkan hostnya ke dalam tangan kasih-Mu, biarkanlah semua kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami tutup bungkus room ini ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan lanjut host. Amin. Terima kasih Dokter Helena. Terima kasih untuk doanya teman-teman, luar biasa. Ya, orang percaya selalu mengawali segala sesuatu dengan doa. Kenapa? Karena tanpa doa, kita percaya kita itu nggak sehebat itu teman-teman. Tuhan kita yang hebat, semua anugerah dari Tuhan. Maka nafas hidup kita orang percaya adalah doa. Awali segala sesuatu itu dengan doa dan tutup segala sesuatu itu dengan doa. Itu adalah iman kita ya. Tuhan selalu ajarkan itu kepada kita. Terima kasih Dokter Helena untuk doanya. Mari kita langsung kepada Kak Sari. Shalom Kak Sari, silahkan. Menurut Kak Sari, bagaimana Tuhan Yesus menurut Kak Sari sebagai seorang Kristen? Silahkan. Kak Sari monitor, Kak Sari bisa dengar suara saya, Kak Sari? Ya, monitor Kak Sari. Oke, iya. Oke. Begini Menurut Kak Sari ya. bagaimana Tuhan Yesus? Ya, menurut Kak Sari bagaimana Tuhan Yesus menurut pandangan Kak Sari sebagai seorang Kristen? Silakan. Ya, shalom dulu buat semuanya, salam kenal ya. Saya mengenal Tuhan Yesus itu berawal dari kedua orang tua saya ya. Mereka keduanya Sintua dulu ya, bapak dan mama gitu ya. Mereka selalu taat, berdoa kita bersama, nggak pernah yang namanya berdoa itu setiap hari, tidak pernah terlupakan. Kalaupun mau membuka Alkitab aja itu ibu itu berdoa ya. Jadi apa yang saya lihat itu dari kedua orang tua, bagaimana kehidupan mereka mengasihi tetangga-tetangga. Dulu bapak militer ya, banyak mendapatkan apa dari setiap gajian dia memberikan ini kepada tetangga-tetangga yang susah seperti beras-beras gitu ya. Jadi saya mendapatkan warisan itu dari kedua orang tua, mengenal Tuhan Yesus dari umur 7 tahun. Ketika saya di sekolah minggu, saya sangat senang menyanyi lagu-lagu pujian Tuhan Yesus. Jadi nyanyi-nyanyian itu seperti apa bagi saya itu? Bagi saya itu seperti roti hidup ya, maaf ya. Seperti bahagia sekali mendengar dari puji-pujian itu saya mengenal Tuhan Yesus ya kan. Dari ajaran yang tante lakukan, tante sekolah minggu itu saya ingin selalu hanya mendengar kasih Tuhan Yesus, hanya mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Sampai saya sejalan dengan waktu saya dewasa, saya ikutin amanah-amanah yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika saya berumur 13 tahun, Bapak sudah meninggal. Hanya ibu sementara ya. Maaf sedikit sensi ya, membesarkan kami 4 orang. Masih sekolah, sementara kita hanya berladang. Gaji orang tua dulu, pensiun bapak dulu sedikit. Di situ saya, ya Tuhan, saya selalu Tuhan. Saya sangat iba melihat ibu. Akhirnya, disitulah saya nggak mengenal apa itu yang namanya puber, apa yang namanya main-main dengan teman-teman. Ini apa, bersenang-senang. Saya putuskan membantu ibu. Saya mencatat semua. Jangan sampai saya ada mengatakan perkataan kotor, mengatakan apa. Semua saya ikuti. Saya nggak pernah takut dengan kesusahan. Saya nggak pernah saya nggak memikirkan dunia. Hanya yang saya ikutin dalam firman Tuhan, mengasihi semua orang, tetangga-tetangga, nggak peduli siapa mereka, saya mengasihi mereka, membantu mereka sampai saya saat ini pun saya merasa nggak jauh dari Tuhan Yesus. Setiap saya memberi pun saya nggak pernah pamrih, tidak ingin menyusahkan orang lain. Jika ada orang menyakiti saya, hati saya memaafkan, dan
Saya nggak tahu. Saya memaafkan, tetapi mereka mendapat teguran dari Tuhan dan itu menyakitkan saya. Dan kalau boleh jujur, saya nggak tahu kenapa Tuhan Yesus sampai 3 kali ke dalam mimpi saya. Padahal saya bukan orang yang taat beribadah, taat membaca Alkitab. Nggak tahu kenapa Tuhan selalu menjamah saya, memeluk saya. Ini yang saya nggak ngerti. Jadi tolong, buat siapapun kalian, jangan hanya mengenal Tuhan Yesus di dalam mulut yang manis. Ini apa? Itu nggak penting. Amalkan firman-Nya di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Itu yang penting. Bukan berarti kamu setiap minggu ke gereja, setiap hari membaca. Itu nggak penting. Amalkan. Kasihi sesamamu. Jangan menipu mereka. Jangan serakah. Jangan buta akan duniawi. Nggak ada artinya itu semua. Aku berdoa dulu. Tuhan, jangan menjadikan aku seorang yang kaya. Jika itu semua merubah hatiku dan jiwaku. Amin. Tetapi Tuhan melimpahkan itu kepada aku semua. Dan itu tidak akan membuat aku buta sampai saat ini. Jadi jangan hanya mengasihi Tuhan Yesus di dalam mulut, mengatakan kita sebagai hamba ini. Lakukan apa yang telah diajarkannya dengan sukacita, dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih. Itu aja Mas Yait. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mungkin Dokter Helena dulu ada yang mau ditanggapi dari Kak Sari, nanti baru saya ya. Silakan. Nanti ya, sebentar teman-teman. Kayaknya kalau aku lihat dari intonasi Kak Sari ini ya, agak sedikit sedih ya. Kecewa sih mungkin ada beberapa mungkin ya Kak Sari ya, tapi mau yang aku ini kan buat Kak Sari ya. Kita tuh walaupun apapun ya, pergumulan kita, tapi yang perlu Kakak ingat ya, sama aku juga kehilangan papa ya. Kita sama Kak Sari sama-sama, aku kehilangan papa, cuman Kakak dari anak-anak ya. Kalau aku kan baru kurang lebih 3 tahun 4 tahun ya teman-teman. Memang itu beban berat buat kita, apalagi buat Kak Sari. Tapi yang perlu Kak Sari ingat, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Itu yang perlu Kak Sari ingat ya. Meskipun Kak Sari nggak pernah mengalami main ya atau apapun itu, tapi Kakak tetap berharga di mata Tuhan. Aku pun juga dulu waktu berapa tahun yang lalu itu aku pernah mengalami di masa fase suram. Aku jauh, bahkan aku lebih parah daripada Kakak ya. Aku sempat jauh dari Tuhan. Itu orang keluargaku sendiri yang menetapkan aku seperti itu gitu. Sampai ketika akhirnya aku dirangkul sama yang saudara sebelah ya, kita kategorikan, yang udah aku sebut sebagai orang tua angkatku. Dia mengatakan gini, Tuhanmu nggak tidur deh. Meskipun kamu jauh dari keluarga, kamu dinikah sama keluarga, tapi yang perlu diingat apa? Aku ingat selalu omongan almarhum orang tua angkatku ya, ibu angkat dan almarhum bapak angkat ya. Dia selalu menjaga kamu. Nah, apapun kesusahan kamu alami, memang pada masa waktu aku tuh suram, aku benar-benar marah sama Tuhan, benar-benar kecewa sama Tuhan. Itu ada, aku pernah ngalamin semua teman-teman. Aku sampai bahasa kasarnya ya, minum obat sampai konsul ke dokter psikiater. Tapi orang tua itu mengatakan Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Dia tahu apa isi hati kamu. Wajar gak sih teman-teman, kita sebagai manusia kita kecewa? It's wajar. Tapi yang perlu diingat ya buat Kak Sari dan teman-teman semua ya, yang teman-teman semua, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Sampai kapanpun dia ada di hati kita. Roh Allah ini yang bagi kita ya, roh Allah yang tinggal di dalam kita. Maka kan setiap kita ibadah kan gini ya, kita pergi ke gereja sekali seminggu. Nah, yang perlu digaris bawah itu teman-teman, gereja itu bukan bangunan. Gereja itu bukan bangunan. Tetapi setelah kita kebaktian hari Minggu, kita berkumpul bersama-sama orang yang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja sesungguhnya adalah bait kita, tubuh kita ini. Maka tubuh kita ini bagaimana harus kita isi? Dengan lakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, bukan kita yang menginginkan ya, tapi apa yang Tuhan inginkan. Kita biarkan roh Allah ya, karena kan Tuhan Yesus kan sebelum dia terangkat ke surga kan dia selalu mengatakan gini ya teman-teman, kalau dia ingat ayatnya nanti tolong dibukakan ya Brother Said ya. Tuhan itu mengatakan sama kita gini, aku akan menjanjikan roh penolong.
Nah, hari ini juga roh penolong itu kalau kakak ya, kalau tuh roh Allah bisa nolong saya, kenapa tidak roh Allah juga bisa nolong Kak Sari? Karena roh Allah ini Tunggu ya. tinggal bersama kita. Maaf ya, maaf sedikit saya potong. Ini kayaknya nggak enak sekali membaca ini. Bu Sari butuh materi, bukan butuh ceramah. Maaf ya. Jangan Kalau Mbak, dihiraukan, Kak. Jangan Nggak usah, dihiraukan. maaf, Kak maaf. Sari, nggak usah. Ya, kalau Nggak usah. kalau materi dengar ini Nggak usah Ditanggapin, nggak ditanggapi, usah ditanggapi, nggak usah nggak usah ditanggapi. ditanggapi. Iya, Nggak usah saya nggak ditanggapi. mau menanggapi. Itu Justru typingan kalau nggak saya usah ada ditanggapin. materi, Hanya enggak, kamu ini yang penting. tahu dengan Kasih, Tuhan apa yang kasih kamu saya, alami. kasih Sari berkesempatan untuk bicara. Heeh. Saya nggak akan bisa menjadi orang kaya sekalipun saya banyak materi. Orang nggak pernah tahu kalau saya ada materi. Orang nggak pernah tahu kalau saya miliarder. Dan saya nggak ingin orang tahu itu. Dan saya tidak ingin meria-riakan hal itu. Ya, ini dalam segi Ya. materi. Ya, saya memberi segala yang saya Mantap. punya dengan kasih. Tidak pernah pamrih, tidak ada yang tahu kepada siapa saya memberi, saudara atau orang lain yang muslim sekalipun saya bantu. Tidak ada orang yang tahu sampai saat ini umur saya 56 tahun. Jangankan uang, nyawa saya pun saya sudah memberikan, saya sudah kasih tunjuk itu kepada Tuhan. Ya, sesuai dengan firman-Nya ya, Ya, saudara. amin. Ya, Saya ini nggak ini bukan buat Kak Sari aja, buat teman-teman juga ya. Jadi tetap semangat buat Kak Sari, apapun itu pergumulan Kak Sari, tetap handalkan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, jadikan firman Tuhan yang di dalam Alkitab itu jadi rema dalam hidup Kak Sari. Aku selalu begitu, jadikan firman Tuhan tuh jadi remata, kalau bahasa ininya ya, remata dalam hidup kita. Jadi kita biarin aja orang mau ngatain kita A segala macam, B segala nggak macam, apa-apa, segala macam. nggak apa-apa. Saya hanya Biarkan aja. mengingatkan saja, iya. Saya hanya Jadi mengingatkan yang saja. penting Kak Sari tetap semangat, handalkan Tuhan, serahkan Amin, semua hidup amin, Kak Sari amin. sama Tuhan. Aku Amin, percaya amin. kalau aku ditolong, Kak Sari pun juga ditolong. Semua Amin, teman-teman amin, juga pasti amin. ditolong sama Tuhan ya. Amin, Dia amin. tetap Terima semangat. kasih. Terima kasih Mas Said. Sari pikir udah sampai di situ aja. Terima kasih. Kesempatan buat Ya, teman-teman. Kak Sari, mungkin Kak Email ada yang mau disampaikan buat Kak Sari, karena Kak Sari sepertinya butuh dikuatkan. Silahkan Kak Email. Saya kasih kesempatan. Kak Email. Terima kasih ya. Salam Kak Sari, salam kenal ya. Iya. Tadi kan Kak Sari bilang dari kecil sudah Kristen ya. Jadi kita sama-sama dari lahir sudah Kristen. Jadi sebagai penguatan untuk Kak Sari ya, memang kalau kehilangan orang yang kita kasihi itu sangat sangat sakit gitu ya. Tetapi kita harus sadar juga gitu loh. Kita di dunia ini masih panjang perjalanan ya. Jadi tolong di-mute yang baru masuk ini. Di-mute yang baru masuk. Oke. Kalau yang kehilangan seperti Kak Sari ya, mungkin saya nggak tahu kalau Kak Sari itu berapa lama sudah ini ya, sudah kehilangan gitu, berapa tahun gitu. Contoh ya, dulu ya saya tahun 2002 saya itu kehilangan ibu. Ini contoh ya Kak Sari. Jadi 2002 itu kehilangan ibu gitu. Jadi ibarat kata ya, dalam rumah tangga itu kalau kehilangan ibu itu, apalagi kita masih punya adik-adik yang paling kecil, masih sekolah gitu. Saya itu seorang kakak gitu. Saya paling anak sulung gitu. Jadi saya harus bagaimana mengatur ini semua gitu. Jadi saya udah merantau. Waktu itu masih umur 18 tahun gitu pada saat itu. Nah, adik-adik saya itu masih ada yang masih kecil gitu, belum sekolah gitu. 6 bersaudara. Tapi saya harus tegap gitu, harus berdiri gitu. Dengan cara apa saya harus bisa gitu loh. Nah, dengan cara saya komunikasikan dengan Tuhan gitu Kak Sari. Dengan cara bagaimana saya harus bisa move on dari masalah yang akan bertubi-tubi juga gitu yo. Tuhan Yesus juga akan pertemukan kita dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Bahkan dipertemukan juga dengan hal-hal yang baik gitu. Bagaimana kita memilah ini kalau kita tidak mengandalkan Tuhan gitu. Jadi untuk pesan saya kepada Kak Sari, banyak problema yang mungkin orang lain alami, bahkan mungkin lebih berat daripada yang kita punya. Sebagai Kak Sari mungkin itu berat banget ya, kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi
komunikasikanlah dengan Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana? Kalau Kakak Sari bisa main gitar, bernyanyi, ambil penyembahan, pujian, penyembahan, doa kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada persekutuan-persekutuan. Dekatkan diri kepada Tuhan Yesus dengan mungkin mulai dengan saat teduh. Saat teduh itu mulai jam 3 sampai jam 5. Jadi berkomunikasi kepada Tuhan Yesus, sampaikan apa yang Kakak Sari alami. Tuhan akan buka jalan, tuntun Kak Sari. Kalau mengandalkan manusia, mungkin manusia itu akan mungkin bisa juga ya, begini loh. Tetapi kalau Kak Sari tidak mulai dari diri Kak Sari sendiri, sulit. Kita hanya bisa menopang Kak Sari gitu loh dengan doa. Semoga Kak Sari mulai hari ini bisa, dengan maksud saya ya, Kak Sari mungkin kalau bisa main gitar, atau mungkin melalui YouTube aja, buka musik ya, buka lagu, mulailah dengan doa kepada Tuhan Yesus. Tanyakan kepada Tuhan Yesus kita, Kak. Tuhan Yesus itu akan bukakan jalan. Tuhan Yesus kita itu baik, Kak Sari. Jadi, Kak Sari boleh minta dukungan doa kita. Mungkin ya kita berdoa bersama-sama. Hanya itu, sekedar itu. Tetapi, kalau Kakak Sari tidak mulai dengan diri sendiri, akan sangat sulit, Kakak Sari. Jadi, pesan saya, ya karena saya juga mengalami seperti itu, mulailah dari Kak Sari dulu, mungkin bersaat teduh dulu, atau mungkin mulai pujian penyembahan dulu, gitu. Jadi dengan minta kepada Tuhan Yesus, minta kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya Kak Sari itu dibukakan jalan, dan juga ada petunjuk gitu loh. Karena melalui Tuhan Yesuslah, semua yang kita alami, semua yang kita hadapi, kita dimampukan. Kalau kita sendiri tidak akan bisa. Karena kenapa? Di Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, janganlah mengandalkan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, gitu kan? Di situ. Coba dibuka dulu Alkitabnya, benar nggak Said? Di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ya, sebentar ya. Boleh bantu 3. saya dibacakan? Amsal 3 ayat 5 dan 6. Tapi ini yang terakhir ya, nanti terus kembali ke tema ya. Ini yang terakhir. Oke. Sampaikan intinya saja ya. Jadi jangan kepanjangan, nanti Ya. ke Sari saja, nanti nggak ke tema. Lanjut. Oke, saya bacakan ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ya. Oke, saya baca beginilah Ya, bunyi betul. firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Nah, betul ya, gitu Kak Silakan Sari. Jadi disimpulkan. jangan bersandar kepada pengertian sendiri ya. Jadi pesan saya mulai dari Kak Sari dulu, mungkin dengan cara saat teduh ya, berdoa dulu kepada Tuhan. Nanti kita bantu, kita dukung dengan doa juga ya. Jadi kalau Kak Sari udah gabung di Komal ini, kalau ada saya, mungkin saya akan bantu dengan doa juga gitu ya, supaya Kak Sari juga akan Tuhan bukakan jalan. Mungkin itu saja dari saya Kak Sari. Tuhan berkati, dan juga semoga Kak Sari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus ya Kak Sari. Oke, salam, terima kasih. Salam, amin. Terima kasih untuk semuanya, doa-doanya, nasihatnya. Oke, saya sapa dulu ya teman-teman yang baru bergabung. Kak Shofi, selamat datang di roomku. Kak Cerita, Kak Shofi, shalom. Kak Shofi, monitor. Ya, Kak salam. Shofi, Sabar Bang, sabar. shalom. Bergabung. Mantap, dengar sambil kerja. Ya, shalom buat semuanya, shalom buat host juga. Selamat bekerja ya. Siap. Sama-sama. Kak Cerita Hati, selamat siang. Selamat siang, salam. Shalom ya. Oke. Kak Lisbeth, selamat siang. Selamat datang di room saya. Selamat Ya, siang. tadi- Selamat siang. Ada yang mau kesaksian ya Kak Benar, Lisbeth untuk Kak benar Sari sekali, menguatkan? benar sekali. Ya, silakan. Jadi Ya, silakan. terima kasih Bang Said, Mas Said ya. Kita lanjut ini seminggu, bagus ini, bagus. Topik-topik lain tapi seperti ini. Sembari cyber sedang bereaksi, ini seperti ini aja kita dulu 1 minggu ini. Ini untuk Sari, adikku Sari, dan semua pendengar Komal ini, kesaksian saya ini. Kalau saya simak tadi
penjelasan dari adik Sari dari kecil, saya simak bahwa dia sudah dewasa dalam beriman sebetulnya. Sudah dewasa, dia sudah paham makna Yesus itu, dia sudah paham kekristenan itu. Tetapi ketika dia mengingat masa kecil, dia menangis. Saya pikir secara manusia itu wajar, karena mungkin masih ada kenangan luka itu ya. Nah, ini yang harus kita fokus di sini. Jadi ini saya saksikan, kebetulan tadi saya dengar bahwa orang tua beliau, almarhum ayahnya adalah seorang TNI dan cepat meninggal. Ini kesaksian saya terhadap seorang TNI, di mana abang saya kandung ya. Nah, saya punya abang kandung, anaknya 5, TNI. Jadi beliau ini tahun 70-an sekian sampai 3 kali dikirim ke Timur Tengah, ke tim-tim untuk berperang ya. Nah, akibat dari perang ini ternyata setelah sekian tahun mungkin di sana mengkonsumsi makanan itu tidak teratur. Akhirnya beliau mengalami lever stadium 4. Dia meninggal masih muda dengan anak 5 orang ya. Rumah tidak punya, apapun tidak punya. Meninggallah abang saya ini. Kami semua sedih. Bahkan waktu abang saya meninggal, kakak saya menangis, saya patah, kaki saya patah, nafas saya sudah tidak ada. Mengingat membayangkan bagaimana dia akan menyekolahkan dan menghidupi anak-anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini pergumulan bagi kita, pergumulan bagi kami satu keluarga ya. Nah, jadi anaknya paling besar lolos kuliah di Jogja, kita bantu. Tetapi ini kita bergumul, kita berpikir Tuhan Yesus. Nah, itu yang kenapa diawali saya tadi bahwa saya percaya dan saya buktikan bahwa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Bukan main-main saudara, Tuhan Yesus itu bukan. Nah, kami berdoa bergumul karena kita sudah hitung-hitung. Kalau saya sebagai adiknya atau yang sana sebagai saudaranya menolong, kuliah kan lama saudaraku. Berapa sih yang bisa saya tolong kan? Berapa sih manusia yang bisa tolong walaupun kami saudara kandungnya? Kali ini saya bisa bayar kosnya, tetapi kan bulan depan, ini kan bertahun. Kami bergumul dalam doa, lolos yang besar kuliah dari Jogja, tanpa kita sadari anak-anaknya tahu diri. Anak-anaknya akhirnya tahu diri. Ternyata Tuhan punya rencana besar terhadap anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Ini saya menangis ini. Banyak kesaksian yang saya alami nanti Mas Santo. Oke. Nanti kalau kesaksian nanti banyak. Memang kesaksian itu banyak. Kalau nggak dibatasi seharian. Jadi bisa saya sambung kesaksian, dulu Mas ya? Santo. Akhirnya lanjut. ternyata kondisi ini rencana Tuhan ini sungguh besar. Anaknya tahu diri. Sekarang satu di Australia, sekarang satu di Belanda kerja di tambang perusahaan besar. Ini. Disitulah sejak itulah akhirnya ibunya punya rumah, mereka belikan tempat bernaung. Sampai di situ dulu. Luar biasa Tuhan Yesus itu hadiah sayang semua pendengar Tuhan, semua pendengar Komal di bawah. Jangan main-main terhadap Tuhan Yesus. Apapun bisa dilakukannya buat kita manusia. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya Kak Lisbeth. Luar biasa ya. Nanti Kak Sari direnungkan ya. Satu pesan saya adalah bahwa di dalam kelemahan, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, disitulah kekuatan Tuhan. Disitulah nanti kita akan semakin yakin bahwa Tuhan itu mampu menolong kita, Tuhan mampu membuat kita ya dari yang terhilang ataupun kehilangan seseorang. Tuhan mampu menolong kita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saya juga sama. Cuman bedanya kalau Kak Sari memang ditinggalkan, kalau saya ditolak. Tapi di dalam keadaan kita yang seperti ini, justru kita banyak sekali merasakan hadirat Tuhan, banyak sekali merasakan pertolongan Tuhan, banyak sekali saya merasakan bahwa Tuhan itu nyata, menolong kita, menghibur kita, sehingga kita semakin kuat iman kita sekalipun keluarga kita tidak menerima kita. Nggak apa-apa, ada Tuhan Yesus. Ya, itu ya Kak Saria, terima kasih ya, semangat. Saya sapa dulu tamu Kak Marsha, selamat bergabung di room saya. Ya. Sebelum saya ke Kak Marsha, shalom Kak Marsha. Kak Marsha, shalom. Kakku. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat ya, siang sebelum semuanya. nanti saya lanjut ke Kak Marsha ya, kita dengerin yang lain dulu ya Kak Marsha ya. Kak Cerita Hati, mungkin saya akan bertanya. Kak Cerita Hati, ya selamat siang. Karena kita akan fokus ke tema ya. Kita akan fokus ke tema. Yang saya tanyakan adalah bagaimana menurut pandangan Anda sebagai seorang Kristen terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana pandangan Anda terhadap Yesus ini? Silakan.
Sebelum saya lanjut dulu ya, salam dulu ya semua ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, shalom. Kasih Tuhan dalam hidup secara pribadi luar biasa ya. Banyak sekali kesaksian yang saya alami. Jadi selama saya berumah tangga, mungkin saya bagi kesaksian sedikit ya. Selama saya berumah tangga dari 2004 hingga sampai 2025. Dulu kan istri ini kan masih bukan dalam Tuhan ya, tapi puji Tuhan, kasih Tuhan itu dinyatakan setiap bagi orang yang mau diselamatkan. Di 2025 kemarin baru dia menyerahkan diri, dari 2004. Jadi pesanku untuk teman-teman sih begini, bila mau kasih itu bertumbuh dalam iman, atau Tuhan mau hadir dalam hati itu, ya jangan menghujat. Nanti Tuhan proses itu semua, baik dari karakter kita, baik dari semuanya, Tuhan akan tambah-tambahkan semua. Jadi Tuhan itu sangat baiklah dalam kehidupan saya, sehingga orang rumah saya dari 2000 sampai 2025 itu dimenangkan oleh Tuhan, dan baru menyerahkan diri kemarin tuh 2000 dibaptis. Perjuangan selama 20 tahun itu nggak main-main. Dan di situ saya harusnya diproses Tuhan, harus merendahkan hati. Dan yang teringat saya sampai saat ini, apa kata Ibu Gembala, setia aja dalam Tuhan. Setia aja dalam Tuhan, dan dengar-dengarlah. Dengar-dengar, dari pendengaran itu nanti iman itu semakin bertumbuh. Itu aja sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Amin, luar biasa ya. Semakin dipakai Tuhan ya Pak untuk membawa keluarga bertobat dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Luar biasa pertolongannya nyata. Oke, kita lanjut ke Kak Marsha ya. Kak Marsha, memang saya agak kurang ajar ini jadi adik ya, tapi nggak apa-apa ya. Semoga teman-teman di bawah juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus ya. Pertanyaan saya buat Kakak Marsha, kakakku ini, menurut Kak Marsha sebagai seorang yang sudah percaya, bagaimana tanggapan Kak Marsha terhadap Tuhan Yesus? Seberapa yakin bahwa dia adalah Tuhan yang benar? Silakan mungkin Kak Marsha berikan tausiah kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan dan orang-orang juga ya, supaya semakin yakin lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Silakan Kak Marsha. Terima kasih. Ya, Kak Marsha, suara saya ada. Mas Anto, suara saya ada. Terdengar suara saya. Marsha ya. Kak Marsha, monitor. Udah dengar nggak? Cek. Oh, ada. Cek. Nah, kecil, Ya, kecil shalom suaranya semuanya. Kak Marsha. Hah? Ya, shalom. Kecil, Cek. kecil suaranya. Coba di Masih up. kecil. Nah, Pakai perangkat ini enggak? Ini mantap. Sebentar. Masih kecil. Cek. Ah, ini udah aman. Teman-teman tolong Udah aman. itu. Masih kecil suaranya. Udah teriak loh ini. Iya. Udah aman, Kak. Ya, siang Udah aman, Kak Marsha. semuanya. Silahkan. Ya. Iya. Baru pertama kali saya masuk ke komanya ini ya Bang Said ya. Jadi kalau mau ditanya tentang Yesus, ya, kenapa? Ya, pertanyaannya kan kenapa ikut Yesus gitu ya, Bang Said? Iya, kenapa? Seberapa yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar menurut Kak Marsha sebagai orang percaya? Seberapa yakin harus seutuhnya dan sepenuhnya yakin. Kenapa? Karena dalil yang tertulis dia punya kuasa atas bumi dan surga. Karena belum ada Tuhan yang lain ya yang bilang seperti itu. Cuman Tuhan Yesus tertulis di dalam Alkitab ya, Matius 28 kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi. Ya, aku diberi kuasa atas bumi dan surga. Makanya keyakinan saya nggak keliru, saya ikut Yesus. Karena tujuan saya dari bumi ini, dari dunia ini, saya mau ketemu Bapa di surga. Betul? Ya. Karena Yesus sendiri yang bicara, aku punya kuasa, berarti dia Tuhan. Ya. Dia Tuhan atas bumi dan surga. Ya. Karena kan penguasa.
Betul nggak? Tuhan itu kan sama dengan Tuan. Tuan itu kan penguasa. Amin. Dia sendiri, ya, dia sendiri bilang, aku diberi kuasa. Diberi kuasa oleh siapa? Oleh Bapa Sang Sumber. Ya. Dan saya meyakini, nggak perlu saya ragukan. Karena tujuan saya dari bumi ini, setelah itu saya mau ke sana. Nah, saya nggak salah ikut orang. Ya. Karena dia punya kuasa, saya yakin. Gitu loh. Nah, kalau saya di agama yang dulu, siapa yang memberi keyakinan? Siapa yang menggaranti? Nggak ada. Mau ngikut nabinya? Wong nabinya sendiri aja nggak tahu nasibnya. Anaknya saja nggak bisa diselamatkan. Hah? Cuman Yesus yang punya kuasa. Ya. Jadi orang Kristen jangan ragu-ragu. Makanya kekuatannya orang Kristen yang harus dipegang perkataan Yesus tentang jaminan kerajaan surga dan jaminan keselamatan itu dipegang kuat. Supaya kalau ada topan, ada iming-iming, ada tawaran, bujukan, rayuan dari luar, itu kuat. Tinggal ditanyain, yang nawarin ini, yang sekarang ditawarin, ada jaminannya nggak? Tinggal itu aja. Apakah ada perkataan yang lain, orang lain seperti Yesus yang bilang punya jaminan surga? Itu aja. Ya. Itu. Jadi seberapa yakin? Seyakin-yakinnya. Karena jelas ayatnya. Bukan cuman omongan pendeta, bukan cuman halusinasi. Ya. Jadi ikut Yesus, jaminan kerajaan surganya jelas tertulis. Jaminan keselamatannya jelas tertulis. Yohanes 3 ayat 16 itu salah satunya dari beberapa banyak ayat. Itu ya. Silakan. Oke, menarik. Sebentar saya mau tanya. Tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penguasa, ya. Dia adalah Tuhan. Nah, ini menarik sekali ya. Dia bukan hanya menyelamatkan, tapi yang mau saya tanyakan secara pribadi, apakah memang Kak Marsha sebagai seorang percaya merasakan bagaimana kuasanya Tuhan itu hadir nyata di dalam kehidupan Kak Marsha, atau lewat mujizatnya terbukti gitu loh? Atau seperti apa? Silakan Kak Marsha. Atau suara saya jelas? Karena kan kita kalau ingin berbicara tentang kuasa Tuhan, menurut dalil kita juga harus buktikan ternyata memang benar dia berkuasa gitu ya. Yang mau saya tanyakan adalah secara pribadi, apakah memang Kak Marsha merasakan kuasanya Tuhan dalam kehidupan Kak Marsha, mujizatnya, pertolongannya itu memang benar adanya? Silakan Kak Marsha, supaya di bawah ini yakin, mantap sekali gitu. Nggak ragu-ragu, silakan Kak Marsha. Bro, saya sinyalnya Kak Marsha agak gimana gitu. Mungkin delay di Kak Marsha suaranya. Oh, delay. Cek. Oke. Nah, Cek. suara saya terdengar. Sudah kedengaran suaranya? Cek. Ada sekarang Dengar, ada. saya dengar. Suara saya memang sampai ke Kak Marsha ya, ada ya. Bisa. Oke, Cuman lanjut, kadang-kadang Kak Marsha. sinyal saya. Jadi apa buktinya? Satu ya. Sampai detik ini ya, saya selalu dalam penyertaan Tuhan, bukan penyertaan siapapun. Ya. Kedua, berkat yang Tuhan sudah sediakan itu selalu ada. Saya nggak kekurangan. Saya nggak bilang saya punya rumah gedongan, saya punya mobil, nggak. Penyertaan Tuhan masih ada. Ya, bukti tanda bahwa Tuhan berkuasa atas hidup saya. Ya, ketiga, puji Tuhan saya masih dikasih sehat, masih bisa bersaksi saat ini. Ya. Jadi ini satu bukti bahwa penyertaan Tuhan Yesus buat saya. Ya. Jadi berkat yang Tuhan Yesus berikan itu bukan cuma uang. Ya. Keberadaan kita saat ini pun itu bukti bahwa penyertaan Yesus. Sekali lagi, ya. Kebaikan Tuhan itu bukan cuma uang. Karena berkat itu banyak, berkat kehidupan, ya. Berkat apapun itu berkat, ya, bukan cuma uang. Salah satunya saya dapat hikmat untuk bisa ngomong di Komal ini. Itu kan juga penyertaan Tuhan. Bukti bahwa Yesus menyertai saya dari saya mengenal Dia sampai saat ini. Ya,
Itu. Kenapa saya bisa tahu banyak tentang, karena Tuhan kasih hikmat. Nah, itu juga salah satunya. Ya, salah satunya bukti Yesus menyertai saya diberi hikmat. Teman-teman juga kalau minta hikmat mungkin lebih dari saya nanti. Ya. Cari tahu, minta hikmat akan ditunjukkan. Ya. Itu. Jadi apa buktinya? Sampai detik ini saya masih bisa ketemu sama teman-teman seiman saya. Itu salah satu contoh bukti penyertaan Tuhan Yesus. Itu aja. Silakan. Wah, luar biasa ya. Hikmatnya dirasakan ya, luar biasa. Kak Marsha merasakan hikmat Tuhan, dan bukan hanya hikmatnya, kuasanya, pertolongan Tuhan nyata, dan apalagi teman-teman, kasih karunia-Nya, penyertaannya selalu Kak Marsha rasakan. Yes, itu adalah bukti ya. Luar biasa teman-teman. Saya kasih kursi satu ya untuk teman-teman menjawab bagaimana Isa Al-Masih menurut kalian ya, karena kalian yang suka mencocok logikan antara Isa Al-Masih dengan Yesus. Saya pengen tahu ya, coba teman-teman Muslim naik ke atas dan menjelaskan bagaimana Allah di dalam kalian. Saya pengen tahu apakah memang bisa dibuktikan, baik itu kuasanya ataupun hadiratnya, pertolongannya dalam pribadi kalian. Silakan teman-teman Muslim minta naik, dan kemudian kita akan diskusi secara sehat ya. Kita akan diskusi secara sehat. Teman-teman jangan baper ya. Artinya apa? Kalau kita mau diskusi sehat, belajar tentang kekristenan, banyak di sini, ada Kak Marsha, ada teman-teman juga, Kak Email, semua di sini, ada Pak Widi. Banyak sekali kalau mau belajar tentang bagaimana. Tetapi jangan pernah dibenturkan. Ya, artinya kalau memang kalian belajar, murni belajar supaya kalian kenal siapa Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan sampai kalian sudah bawa gelas berisi air penuh, kalian bawa ke sini nggak akan terisi. Karena sudah penuh airnya. Maksudnya lengkap ya teman-teman di bawah. Coba kalian pahami dulu siapa, bagaimana Yesus Kristus menurut Alkitab. Jangan disamakan. Ya. Oke, coba teman-teman Muslim naik, minta permintaan naik. Saya mau dengar ya teman-teman Muslim, saya kasih kesempatan untuk naik ke komal saya. Ya, karena kalian tuh gacor sekali teman-teman. Kalau di luar kalian seenaknya membahas tentang kitabnya orang lain. Kalian comot sana, comot sini. Ya, coba naik ke komal saya, minta permintaan naik supaya kita diskusi sehat. Ya, kita nggak akan keroyokan. Nanti saya akan atur bahwa satu aja lawan diskusi kalian supaya enak. Kita nggak akan ikutan, ya. Oke, teman-teman di bawah Muslim silakan naik supaya kalian cerdas, supaya kalian bisa memahami, ya. Bagaimana Yesus menurut Alkitab dan bagaimana Isa Al-Masih menurut kitab kalian. Jangan-jangan nggak tahu, ya, ternyata di dalam Qur'annya pun ada. Jangan-jangan juga nggak ngerti bagaimana Isa Al-Masih menurut Al-Quran, ya. Silakan di bawah minta naik, silakan. Nggak ada yang mau naik atau gimana, atau sudah gimana ini? Loh, kalau di sana tuh teriak-teriak kencang sekali ya, nggak ada yang mau naik. Ya, Teman-teman, ya, izin silakan. intermezzo ya, Host ya. Teman-teman yang di bawah, bantu tap-tap, bantu share-share ya, supaya apa? Room ini bisa diberkati oleh semua teman-teman ya. Yang saudara Islam pun juga boleh masuk ya. Oke, lanjut, Host. 2 kali sudah kena pelanggaran ya, padahal cuman kesaksian menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus. Saya 2 kali pelanggaran. Bagaimana baru menceritakan, ini kita menceritakan Tuhan kita aja kena loh, sebegitu sensitifnya, apalagi kalau kita singgung mereka. Memang agak layon ya. Aduh. Silakan teman-teman Muslim, saya kasih kesempatan untuk naik ke komal saya, dan silakan kalian tunjuk mau berdiskusi dengan siapa. Ada Kak Marsha ya, atau sama saya pribadi, atau sama Mas Anto, ada Pak Widi juga. Silakan kalian pilih narasumbernya. Ya, kalau Kasari enggak ya. Kasari bukan narasumber ya. Kalau Kasari ya, mungkin teman-teman silakan yang mau naik, kita diskusi supaya kalian bisa memahami ya. Bagaimana sih? Mungkin selama ini kan kalian bilang, masa Tuhan kok metong? Ya kan? Tuh manusia kok disembah? Itu pertanyaan kalian. Ya, saya juga begitu dulu. Ya, makanya naik ke sini supaya kalian bisa dicerahkan dan bagaimana sebenarnya natur manusianya itu mengalami kematian. Ya, apa tujuan Tuhan sehingga Tuhan mengutus firman-Nya untuk taat, ya, sehingga dia taat di kayu salib sampai nyawanya. Ya, tujuannya apa? Kalian harus tahu konsepnya ya. Silakan teman-teman Muslim naik. Ya, ada yang mau naik? Nggak ada yang mau naik ternyata.
Apa mungkin karena ada kamar di sini mereka jadi melihat auranya kamar saya ini ya. Memang ya, tapi itu Oke, sambil menunggu tamu ya, sambil menunggu tamu. Kalau ada pertanyaan siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu adalah segalanya buat saya pribadi. Artinya segalanya, satu, sebagai Tuhan. Apakah definisi Tuhan adalah yang saya sembah, yang saya agung-agungkan tiap hari? Dan yang kedua, Yesus itu sebagai sahabat saya. Di saat saya tidak ada teman, tidak ada sahabat, hanya Tuhan Yesus sebagai tempat curhat saya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus adalah penebus saya. Penebus dari apa? Penebus dari kuasa dosa saya dulu. Karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah lepas dari kuasa dosa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya mau bertanya sama Mas Anto. Tadi Mas Anto mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu seperti sahabat. Boleh diceritakan sahabat yang bagaimana Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan Mas Anto? Silakan Mas Anto. Di saat saya tidak ada yang semua yang saya rasakan ya, mungkin yang saya rasakan ini beda dengan kenyataan. Artinya gini, yang saya rasakan itu saya kok merasa dijauhi oleh semua orang begitu ya, dijauhi oleh di sekitar. Nah, pada saat itulah Yesus hadir sebagai sahabat saya, yang tempat untuk mencurahkan isi hati saya, dan Tuhan Yesus selalu menguatkan lewat firman-Nya yang hidup dalam hati saya, seperti itu. Hanya seperti itu. Ya, jadi di saat Mas Anto sedih, merasa kesepian, Tuhan Yesus itu ternyata bisa dirasakan hadiratnya, selalu menemani seperti itu Mas Anto ya. Membuat Mas Anto damai, Mas Anto juga tenang. Itulah hadirat Tuhan, teman-teman. Itulah yang disebut mungkin sahabat. Pada saat Mas Anto itu sendiri merasa nggak ada orang, ternyata ada Tuhan Yesus. Kalau kok bisa kan nggak kelihatan Mas Anto kuasanya, hadiratnya yang menjamah hati beliau. Itulah seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman Muslim di bawah saudaraku, minta multi dan kita bisa satu sama satu ya, kita akan ikutan. Pilih narasumbernya, ada Dokter Helina atau Kak Marsha, silahkan aja kalau saya ya. Tapi kayaknya sinyalmu oleng. Teman-teman di bawah tap layar ya, sinyalnya Said oleng ini. Sudah mulai oleng sinyalnya. Mas Said, boleh ya, kan di sini masih jam 8 karena di sini sebentar lagi saya sarapan pagi. Ya, sebelum saya rungkat, boleh nggak saya nyanyikan satu lagu ciptaan saya sendiri? Boleh Kak. Iya, ini boleh. judulnya Ya. Iya. Ini judulnya Tuhan Indahnya Ciptamu ya. Seperti ini untuk kita mencintai Tuhan Yesus juga ya. Jangan lupakan kita sebagai manusia diberikan pikiran, mata dan telinga. Pergunakanlah dengan baik ya. Jangan matanya pendengarannya ini mulut gitu juga ya. Intinya jadi sebenarnya lagu ini belum siap, belum juga ada ininya. Cuma saya selalu menyanyikan lagu. Juga ada ininya. Oke, saya nyanyikan judulnya. Teman-teman jangan lupa follow akun di. Iya, Tuhan Indahnya Tuhan, silakan Kak Sari. Teman-teman saya potong dulu Kak Sari. Follow Indahnya Ciptaan. Oke, teman-teman izin follow teman-teman yang ada di atas ya, teman-teman yang di bawah. Follow akun yang ada di atas ya. Baik Kak Marsha, semua yang ada di atas kalian follow ya. Oke, ya lanjut Kak Sari. Ya, ini suatu saat lagu ini akan saya buat untuk anak-anak sekolah minggu, mungkin bagus ya. Tapi belum selesai. Oke lah, saya nyanyikan ya. Tuhan, kasih-Mu tiada tara,
Tuhan ciptamu, Tuhan kasihmu tiada terkira. Tuhan ciptamu tiada tara. Kami manusia yang telah kau cipta, begitu indah sempurnanya. Kepalaku berpikir, mataku untuk telingaku mendengar, mataku untuk melihat, hidung pernapasanku, mulutku berbicara, tanganku untuk bekerja, hatiku cinta kepadamu. Masih sedikit itu yang bisa diciptakan Mas Said. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita lanjutkan lagunya supaya kita Tetap semangat, menggunakan Kak semua Sari. alat-alat. Iya. Betul. Semangat, Terima tetap kasih untuk setia di semuanya. dalam kelemahan. Di situ menghasilkan kekuatan di dalam iman kita ya. Kita akan didewasakan iman kita. Tetap semangat Kak Sari. Saya izin turunkan Kak Sari ya supaya ada putri satu. Mau sarapan dulu. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Semangat terus ya Kak Sari. Ya, saya izin turunkan ya supaya kursi kosong untuk Fadakta ya. Ya, tetap semangat. Oke, Cici ini yang tadi ya, Shalom Cici Sahasian yang tadi pagi kesaksian ya. Betul? Ya, Shalom. Bagaimana kabarnya, Dek? Gimana, udah baikan sakitnya atau gimana? Kalau untuk apa namanya? Dengar suaranya. Ada. Dengar aman. Lanjut. Itu apa namanya? Masih badannya itu masih kaku-kaku sendiri gitu. Tapi dibanding tadi pagi sekarang udah baikan atau seperti apa, Dek? Puji Tuhan sudah agak baikan. Oh, puji Tuhan ya. Tetap doakan ya. Tetap doakan, minta, buktikan Tuhan itu. Kak Marsha sudah membuktikan kuasanya Tuhan. Mas Anto, semua yang ada di Kemal ini tadi kesaksian bahwa ternyata Tuhan itu bisa dibuktikan. Bukan hanya pertolongannya, mujizatnya. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Cici Hasan harus semangat ya, harus semangat, harus semakin setia dan yakin bahwa Tuhan Yesus mampu ya, mampu menyembuhkan. Oleh karena kesembuhan itu nanti Tuhan pakai Cici Hasian menjadi saksi Kristus melalui kesaksian itu. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan. Banyak orang yang semakin diberkati nanti ke depan ya. Tetap semangat ya, Dek ya. Mungkin Kak Email ada yang mau disampaikan ya terkait sama Kak Cici Hasian ini ya, yang tadi pagi kita doakan. Silakan Kak Email. Kak Email? Dulu saya mau parkun dulu. Saya tanya dulu yang saya tanyakan dulu tadi. Mohon maaf sebelum dilanjutkan izin turun dulu ya, soalnya ada kerjaan sedikit. Oh iya, cerita hati semangat. Salam ya. Cek. Ya, silakan. Bagaimana Kak Marsha? Mungkin karena ada saya, jadi semua pada malu kali mau naik. Biarkan. Aku kasih. Kalau nggak mau naik begini Kak Marsha, berarti nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Kan kita tinggal begitu. Kalau benar, nggak perlu takut naik ke Komal ini, karena sudah kebenaran. Tapi kalau nggak berani naik, jangan-jangan nggak benar, itu aja Kak Marsha, tenang aja, aman. Ya, oke. Udah Profesor, silakan Kak Marsha. Sebentar ya Kak Marsha ya, sebelum ke Kak Marsha saya akan penasaran tadi sama kesaksian Cici Hasian yang dia mengatakan Cici ini adalah seorang dulunya beragama Buddha ya. Kenapa? Yang saya penasaran ke tadi itu belum jelas. Kenapa kok bisa menikah secara Muslim gitu loh? Nah, gimana? Itu bukan Buddha katanya. Selamat datang. Jadi gimana? Coba jelaskan.
Putri gimana? Eh, Mm-mm. Mm-mm. Gini, apa namanya, Putri tuh menikah tuh dengan disahadatkan dari 06 kan. Jadi setelah berpisahan itu Putri kan tak ada bimbingan apapun dari beliau. Jadi Putri kan rasanya macam terombang-ambing gitu ya, karena selama ini sebelum sebelum Putri menikah gitu, Putri pun juga tak ada keyakinan diri gitu, mau kemana arah kehidupan ini. Jadi saat saya menikah itu saya disahadatkan gitu. Ya, oke, Eh, sebentar. Sebentar Putri, saya potong dulu. Mohon maaf. Putri itu sebelumnya keyakinannya apa? oh, kalau keluarga kami itu tinggal di pecinan Mm-mm. gitu, Bapak. Artinya dari kakek, nenek, Mm-mm. mama, papa itu campuran gitu. Nah, nenek kami ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada Mm. yang Islam gitu. Jadi Ya. eh kita ikutin aja Mm-mm. gitu. Karena kita pun masih masih anak-anak pun tak mengerti apa itu keyakinan kan. Jadi ngikut aja gitu sama yang udah dewasa gitu. Namun Ya, seiring berjalan jadi gini. waktu, Mm-mm. Jadi gini Putri, apa yang membuat Putri itu kemudian sampai menikah ya secara muslim? Disadatkan itu kan menikah secara muslim. Apakah memang dari laki-lakinya atau memang dari apa? Memang saya juga ya nggak karena kurang beliau paham. karena beliau tadi itu kan orang Muslim. Mereka orang Minang, Oh, karena orang suami. bersuku ya. Mhm. Terus sekarang sudah nggak sama suami. Sudah tidak. Oke, oke, oke. Tetap semangat ya, Cici ya. Oke ya, semakin jelas ya. Jadi dulu dia menikah itu teman-teman ya memang dulu keyakinannya nggak jelas karena campuran. Tetapi pada saat dia kenal dengan seseorang itu dan kemudian dia menikah, dia ikut sama agama suami. Betul ya, Putri ya? Iya. Betul, oke. Sekarang sudah berpisah dan saat ini teman-teman di bawah ya Putri ini mengalami sakit dan tadi Oh, pagi juga kita doakan Putri ini bahwa dia janda. ya. Jadi dia mengalami tadi pagi itu mati rasa sekujur tubuhnya, teman-teman kita juga sudah didoakan ya. Tetapi memang Putri ini kemarin juga sempat ada kesaksian di Rembang Edis ya, betul ya Putri ya? Kos, aku mau Iya. bicara sama Cici ya. Awal Bolehkah, Kos? iya. Silakan. Nah, Putri mengalami, tadi kan aku nggak sempat mendengar kesaksian Putri ya di apa atau Cici ya di rumahnya Pak Yusuf tadi toh yang kesaksian. Iya. Nah, mengalami mati rasa itu gimana maksudnya? Gini, Kebetulan ini dokter, awal Putri. Ini dokter ya. Lanjut. awal mulanya kan gini Ibu. Kami itu kan Muslim. Jadi kami itu belajar Kristen Yang itu. ditanyakan tentang sakitnya, yang ditanyakan tentang sakitnya. Jadi gini, waktu kami setelah Natal itu, setelah sepulang daripada Natal terakhir itu Putri itu sakit, panasnya 2 hari 2 malam itu tidak tidak turun-turun gitu. Jadi sampai dibawa ke rumah sakit. Pas hari pertamanya itu tangan itu tidak bergerak gitu. Tangan itu tuh kaku, tapi sakit semua separuh badan. Sampai dibilangkan sama dokternya ini gejala stroke ringan karena pikiran katanya gitu kan. Terus saya pun kurang yakin gitu kok saya ada penyakit stroke gitu kan. Jadi saya pulangkan karena saya ongkos pun juga pas-pasan untuk di rantau itu. Akhirnya saya minta doa gitu sama di roomnya Bapak MKC kan, ada Bapak Abdurrahman di room itu. Kami minta Bapak tolong doakan Putri lagi sakit. Waktu itu disaksikan sama keluarga angkat kami di kontrakan gitu, rame-rame didoakan. Setelah itu paginya saya baru ditelepon sama ibu angkat kami, Cece kok tidak menelepon ibu 2 hari ini. Saya bilang, iya Cece sakit ibu gitu. Kenapa nak? Katanya Cece dibilang stroke ringan gitu bu. Jadi mereka khawatir. Terus
Cece dibawa ke rumah ibu tersebut. Ibu itu orang Kristen, tapi suaminya Buddha masuk Kristen. Beliaulah yang mengobatin Putri, di mana dokter bilang 3 bulan itu belum bisa apa-apa karena jari-jari pun belum bisa pegang apa, belum bisa bergerak lah gitu. Terus detik itu juga, hari itu juga, menit itu juga, pokoknya disaksikan banyak orang yang berobat juga, bahwasanya Putri langsung bisa bergerak hari itu juga. Di situ saya yakin bahwasanya malam saya didoakan sama pendeta Abdurrahman, paginya saya didoakan lagi sama Koko Chandra dengan pengobatannya, terus dibiayai semua pembiayaannya. Disitulah saya yakin bahwasanya penyakit saya itu disembuhkan sama Tuhan gitu. Kenapa gitu? Karena saya ditanya dulu, Ibu, ditanya dulu, Cece, iya Pak gitu. Cece yakin dengan Tuhan Yesus. Cece bilang, Cece yakin, kata Cece gitu. Ayolah kita diputerin lagu gitu, kita menyanyi bersama. Tapi saya tidak mengerti Bapak, kata saya. Iya, ikutin aja Bapak ya, katanya. Di situ disuruhnya bergerak-gerak, laju tangan kita bisa langsung bergerak, tangkup-tangkup gitu, jarinya udah bisa lambe-lambe gitu, walaupun tidak harus kencang gitu. Pinomatnya itu bisa bergerak gitu, tangan Putri gitu. Nah, yang aku mau tanyakan gini sama izin ya host ya, sebentar ya. Iya, kalau kesejukan kita, badan kita sejuk, panas gitu, itu kayak ini lagi gitu. Kayak tidak apa sih namanya, tiba-tiba kaku lagi gitu. Gini, aku mau ini kan dulu. Yang mau aku tanyakan sama adik kita ya, aku bilang adik ya, adik atau apa lah, aku nggak tahu lah ya. Pokoknya aku panggil adik aja lah satunya. Adik Cici ini, indikasi apa dokternya sampai mengatakan stroke ringan? Karena yang aku tahu pasti ya, kalau stroke itu kan harus ada faktor pemicunya dari mana. Tapi yang jelas dari pikiran utamanya. Itu poin pertamanya yang harus kita cari dulu. Nah, ada juga kaku itu karena bisa dari asam urat yang tinggi, bukan karena gejala stroke saja, bisa dari asam urat atau dari tekanan otot kita yang tinggi. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang selanjutnya mau aku sampaikan di sini buat Cece ya, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa ambil sikap ya teman-teman. Saya ini hanya perantara, kaki kanan Tuhan. Kalau Cece bisa iman Cece dan perbuatan Cece itu berteguh pada Tuhan, kesembuhan itu berasal dari Tuhan Yesus, bukan berasal dari sebagai dokter, perawat, bidan. No, kami ini hanya dititipkan pasien-pasien yang kami rawat. Karena nanti ada ayatnya ya teman-teman, ada ayatnya, hati yang gembira itu adalah obat. Coba kalau misalnya Cece punya Cece Putri atau Adik Putri ini tangannya lagi kaku atau mati rasa gitu ya, coba pujian aja, pujian, menyembah, worship, sujud di kaki Tuhan, di altarnya, luangkan buat Tuhan gitu ya. Ini kayaknya kalau tadi pagi kalau saya nggak salah dengar ya, Cece ini termasuk baru belajar Kristen ya Kak Ponile ya. Shalom. Iya baru belum dibaptis ini berapa bulan. Ya artinya baru ya. Jadi gini, hal yang paling ini Kak Esther di mute dulu Kak Esther. Hal yang paling mudah yang dilakukan oleh Cece saat ini adalah apa? Sujud dulu di kaki Tuhan, di altarnya, menyembah dulu. Apa yang Tuhan mau dari saya? Lakukan terus itu setiap hari. Nah, kalau udah Cece mau melakukan itu setiap hari, aku yakin ya, dan teman-teman yakin semua yang di Komal ini, bahkan yang punya Komal-Komal Kristen ya, bentuk terutama secara khusus ya, Komal-Komal pembinaan ya, kita bilang ya, pemeliharaan pembinaan untuk adik-adik seperti ini ya teman-teman. Nah, Tuhan tuh bekerja melalui kita semua, gitu. Kita perantara, dan apapun yang Cece mau, Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Tuhan tuh selalu hidup. Yang penting Cece mau, Tuhan, biarkanlah ini terjadi kehendak-Mu saja. Bapa yang di surga, biarkanlah ini terjadi kehendak-Mu saja. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan kasih-Mu.
Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Bapa yang di surga, apapun pergumulan kita, apapun pergumulan CC saat ini, aku yakin pasti disertai Tuhan. Memang nggak mudah ya bagi teman-teman yang lahir baru ya, kan kita tahu kesaksiannya Brother Said seperti apa, kita tahu kesaksian Bu Masya tadi seperti apa, itu nggak mudah. Kita aja yang sudah terlahir Kristen ya Kak C, masih goyang, apalagi kalian. Makanya perlunya di mana kalian tuh harus belajar dulu, rendahkan hati, berhikmat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan kita yang mau, tapi Tuhan mau. Kalau emang ini terjadi dalam diri kakak, serahkan sama Tuhan. Minta ampun, sujud, mau mengakui segala dosa-dosanya. Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Yang dosa yang masa lalu atau dosa yang baru hari ini, ampunkan Tuhan. Aku ingin bertobat. Aku merinding ya teman-teman, ketika tadi Kak Cece mengatakan, terus Kak Sari tadi punya masalah seperti itu ya. Jujur, aku merinding saat ini. Kita ini saya perwakilan dari medis ya, saya nggak bisa buat apa-apa kalau nggak melalui Tuhan. Saya ada di TikTok ini, saya ada di pekerjaan saya ada di lingkungan teman-teman karena Tuhan. Tuhan yang memimpin saya, Tuhan yang menaruhkan saya. Oh, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Mungkin kalau nggak ada Tuhan, saya nggak akan bisa apa-apa. Itu buat Kak Cece. Coba Kak Cece berdoa sama Tuhan, tanamkan di dalam diri ya. Biarkan roh Allah itu, roh Tuhan itu bekerja di hati Kak Cece. Tuhan, aku serahkan penyakitku dalam tangan kasih-Mu. Apapun itu hasilnya Tuhan, dari dokter, dari para medis yang lainnya, aku serahkan. Mujizat, kalau bagi orang ada kesembuhan, pasti Tuhan juga akan menyembuhkan. Amin. Itu ya. Coba Kak Cece lakukan itu terus sambil putarkan pujian, sambil putarkan, kan banyak nih di YouTube sekarang ya lagu-lagu rohani. Nah, setel aja terus lagu-lagunya sambil renungin. Aku rasa bisa sembuh. Yang penting iman kita semangat untuk melakukan pujian, iman kita semangat untuk kepada Bapa yang di surga. Karena kita mau ketemu Bapa yang di surga melalui anaknya, yaitu perantaranya Yesus Kristus ya. Untuk Kak Cece semangat. Silakan teman-teman. Amin. Ini sebuah Bang Said izin ya. Karena kalau nggak Ya, minta silakan. izin nanti nggak sopan ya. Minta izin untuk memberi penguatan kepada setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini, terutama buat DCC. Sebuah lagu buat kita semuanya. Mungkin lagu ini bisa diputar berulang-ulang di YouTube banyak ya. Lagu ini judulnya Dia Sanggup. Kita nikmati pujian ini dan sambil Kak Cece pelan-pelan mengikuti ya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka.
yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tugas kita hanya imani, punya iman yang sempurna,